Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami Spirit Islam dan Rujukan Utama Doktrin Islam yang beranggotakan Kawita Iga Abrila, Muhammad Tefrizal Fadlan, dan Muhammad Faiz Fatur Rahman. Materi pertama, Spirit Islam dan cara mengetahuinya. Apa itu Islam? Islam adalah agama Allah yang disebar melalui dakwah panjang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama tauhid, agama yang dijamin masuk surga oleh Allah dan akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Islam bukanlah agama baru atau agama yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, melainkan dari nabi-nabi terdahulu Islam sudah diturunkan dengan nama yang berbeda. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang memang perlu diakui. Islam bukan hanya menyuruh umatnya untuk beribadah dalam konteks yang sempit seperti ritual saja, tetapi juga Islam menyuruh umatnya untuk beribadah dalam arti yang lebih luas seperti bekerja, berdagang, menuntut ilmu, dan berbagai perintah lainnya. Apa itu spirit Islam? Ialah bagaimana seorang muslim menggunakan seluruh waktu dan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah semata, dengan adanya dorongan dalam hati untuk mencapai dan mendapat pahala serta ridho Allah. Islam mengajak para kaum muslimin dan dalam rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah kecuali Allah, dan meyakini Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Spirit Islam atau semangat Islam haruslah dimiliki seorang muslim dalam kehidupan dan beribadah. Spirit Islam menjadi kunci seorang muslim dalam hidup. Dengan spirit Islam ini akan menghadirkan ghirah seseorang agar lebih berfokus kepada akhirat namun tidak melupakan kewajiban lain di dunia. Selanjutnya Kawita. Yang kedua ada rujukan utama Islam, bentangan teks dan sejarah. Rujukan utama Islam, bentangan teks atau Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup umat Nabi Muhammad. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja kara yang artinya membaca, menceritakan. Dalam buku Ushul Fiqih 1 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Yang kedua ada sunnah atau hadis. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Rujukan utama Islam, bentangan sejarah, sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah, sirah Nabawiyah menjadi perhatian umat Islam sejak Nabi Muhammad wafat. Para sahabat dan tabi'in mulai menyusun perjalanan kehidupan Nabi Muhammad untuk menjadi teladan bagi umat Islam kapanpun dan dimanapun. Kajian ini mengalami perkembangan, tak hanya berisikan kisah Rasulullah, tapi juga kini disajikan dengan berbagai pendekatan dan metodologi keilmuan. Namun kajian ini sempat terdistorsi karena upaya memerangi Islam yang dilakukan oleh orientalis dan misionaris Kitabullahnya. Firman Allah dalam Al-Quran tak hanya berisikan perintah larangan, di dalam juga ada kisah para nabi termasuk Nabi Muhammad. Dilanjutkan oleh Faiz. Silakan Faiz. Ijtihad untuk persoalan kontemporer. Apa itu ijtihad dan pentingnya ijtihad? Ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya fikih dalam agama dan kehidupan Islam.
Oleh karena itu, urusan agama dan juga urusan dunia tidak akan selamanya berjalan tanpa ijtihad. Ijtihad dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karena tanpa ijtihad akan terjadi kebodohan perkembangan hukum. Masyarakat yang terus berubah dengan cepat karena perkembangan ilmu dan teknologi, di satu sisi lain membawa kepada kesimpulan yang sederhana bahwa hukum Islam tidak relevan lagi untuk masa kini, apalagi masa yang akan datang. Kesimpulan tersebut tidak benar apabila ijtihad sebagai dinamisator hukum Islam tidak diefektifkan. Tahapan dalam Islam untuk mendapatkan hukum tersebut yakni dengan tahapan sebagai berikut. Ijma. Ijma yakni musyawaratan kesepakatan ulama yang menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Quran hadis. Mana hal tersebut belum ada dalil yang sebelumnya. Kias merupakan suatu hukum belum ada sebelumnya atau belum terjadi pada masa itu namun memiliki kesamaan sebab manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dapat dihukumi. Istihsan akan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya dikarenakan ada suatu dalil yang lebih syahih mengharuskan untuk meninggalnya. Masyha mursalah, upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Istihab sebagai hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu tapi masih ditetapkan berlaku pada masa sekarang kecuali bila ada mengubahnya. Uruf, sesuatu yang dilihat baik dapat diterima oleh akal sehat. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.